Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alin Zinatul Ma'rifah. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu tentang materi dasar komunikasi. Oke, langsung saja. Adapun beberapa submateri yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama ada tentang pengertian komunikasi, yang kedua yaitu unsur-unsur komunikasi, yang ketiga ada macam-macam konteks dari komunikasi, dan yang terakhir ada contoh analisis unsur dan konteks komunikasi. Oke, langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu pengertian dari komunikasi. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti membuat sama. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi sendiri diartikan sebagai sebuah proses pengirim dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang maupun lebih, sehingga pesan tersebut dapat dipahami. Adapun pengertian komunikasi menurut komponennya, yaitu suatu proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seseorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Dalam prosesnya mengandung arti yang tergantung pada pemahaman dan persepsi dari seorang komunikan. Untuk submateri yang kedua, yaitu terkait unsur-unsur dari komunikasi. Unsur komunikasi terdiri dari 5, ada komunikator, selanjutnya ada pesan atau message, ada media atau channel, komunikan, dan juga efek. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Yang pertama, yaitu unsur komunikasi yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah individu atau entitas yang menyampaikan pesan, informasi, ataupun ide kepada penerima dalam suatu proses komunikasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber itu bisa terdiri dari satu orang ataupun lebih. Misalkan jika berkelompok itu ada partai, organisasi, atau sebuah kelembagaan. Adapun beberapa tanggung jawab dari seorang komunikator yaitu mengirimkan pesan dengan jelas. Yang kedua adalah meminta kejelasan bahwa pesan tersebut telah diterima dengan baik. Yang ketiga adalah memilih media yang cocok untuk mengirimkan pesan. Seorang komunikator dalam menyampaikan pesan atau informasi itu harus memperhatikan dengan siapa ia berkomunikasi, apa yang akan disampaikan, dan bagaimana penyampaiannya harus disesuaikan dengan pengetahuan pihak yang menerima atau komunikan. Unsur yang kedua yaitu pesan atau message. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan yang dapat disampaikan dengan cara tatap muka ataupun melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, ataupun propaganda. Pesan itu dapat berupa dua hal, ada pesan verbal dan non-verbal. Contoh dari pesan verbal yaitu mengenai bahasa ataupun kata-kata berupa lisan maupun tertulis. Yang kedua ada pesan nonverbal, misalnya isyarat, gambar maupun warna. Unsur komunikasi yang ketiga yaitu media ataupun channel. Media adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Pemilihan saluran dalam proses komunikasi tergantung pada sifat berita yang akan disampaikan. Ada 3 macam bentuk berita. Yang pertama yaitu audible, yaitu berita yang dapat didengar baik dengan secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya yaitu dalam sarana telepon, radio, lonceng maupun sirine. Yang kedua bentuk beritanya yaitu visual, yaitu berita yang dapat dilihat yang berbentuk tulisan, gambar, poster, serta tanda-tanda seperti sinar lampu maupun bendera. Untuk berita yang ketiga yaitu tentang audio dan visual, yaitu berita yang dapat didengar atau dilihat baik melalui televisi, film, internet,
pameran maupun kesenian. Unsur komunikasi yang keempat yaitu penerima atau komunikan. Komunikan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh komunikator. Komunikan ini bisa terdiri dari satu orang ataupun lebih, bisa dalam bentuk kelompok, partai, ataupun sebuah negara. Komunikan adalah elemen penting dalam komunikasi, karena dialah yang menjadi sasaran dari sebuah komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh seorang komunikan, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang seringkali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, ataupun media. Penerima mungkin mendengar pembicara atau menuliskan dan menginterpretasikan pesan dengan berbagai cara. Adapun beberapa tanggung jawab utama dari seorang komunikan adalah memahami pesan yang disampaikan dari komunikator, yang kedua menjadi pendengar yang baik, yang ketiga adalah memberikan umpan balik atau feedback. Selanjutnya unsur komunikasi yang terakhir ada efek. Efek atau pengaruh adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Ada 3 efek utama dari komunikasi, yaitu ada efek kognitif, efek afektif, dan psikomotorik. Ketika efek ini memberikan gambaran tentang bagaimana komunikasi itu dapat mempengaruhi seseorang, baik dalam hal pengetahuan, emosi, maupun dalam tindakan. Efek kognitif adalah perubahan yang terjadi pada pengetahuan dan pemahaman seseorang akibat dari komunikasi. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan pemahaman seseorang tentang suatu topik, memberikan informasi baru, atau memperbaiki kesalahpahaman. Contohnya, ketika kita mendengarkan presentasi atau membaca sebuah artikel, informasi yang kita terima dapat memperluas wawasan dan pengetahuan kita. Yang kedua yaitu efek afektif, yang merujuk pada perubahan perasaan, emosi, ataupun sikap seseorang terhadap suatu hal akibat komunikasi. Komunikasi yang baik dapat menginspirasi, memotivasi, atau bahkan mengubah sikap seseorang terhadap suatu isu. Emosi yang muncul sebagai hasil dari komunikasi dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada pesan yang disampaikan. Contohnya, sebuah iklan yang menyentuh perasaan, seperti iklan layanan masyarakat tentang kebersihan lingkungan, dapat menumbuhkan rasa peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Efek yang terakhir yaitu psikomotorik, yang berkaitan dengan perubahan perilaku ataupun tindakan yang terjadi setelah seseorang itu menerima pesan komunikasi. Ini bisa mencakup perubahan dalam cara seseorang bertindak, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam situasi tertentu, sebagai hasil dari informasi dan motivasi yang mereka terima. Contohnya yaitu setelah menonton sebuah tutorial memasak, maka seseorang itu mungkin akan mencoba memasak makanan tersebut. Atau setelah mendengar kampanye kesehatan, seseorang itu bisa memulai untuk menjalani gaya hidup sehat seperti berolahraga ataupun makan makanan yang bergizi. Untuk submateri yang selanjutnya yaitu terkait dengan macam-macam konteks komunikasi. Dalam komunikasi, konteks diartikan sebagai lingkungan terjadinya proses komunikasi. Konteks komunikasi tidak hanya mempermudah manusia dalam mempelajari sebuah proses komunikasi, namun juga menjadi latar belakang bagi para peneliti serta teoretikus untuk menganalisis sebuah fenomena. Contohnya fenomena sosial masyarakat. Kali ini saya akan membahas tentang 6 macam konteks komunikasi. Komunikasi yang pertama yaitu intrapersonal, yaitu proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang, yaitu dialog internal atau komunikasi dengan diri sendiri. Ini melibatkan pemikiran, refleksi, perenungan, dan perasaan yang muncul dalam pikiran seseorang. Contohnya,
Komunikasi antar pribadi saat mempertimbangkan suatu hal yang dalam sebuah pengambilan keputusan secara individu. Yang kedua ada komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara dua orang ataupun lebih. Contohnya komunikasi interpersonal antara pasien dengan dokter, orang tua dengan anak, dan kakak dengan adik. Komunikasi yang ketiga yaitu komunikasi organisasi, yaitu komunikasi yang terjadi di dalam dan di antara individu ataupun kelompok dalam suatu organisasi. Contohnya, komunikasi organisasi antara atasan dengan bawahan dan komunikasi antar divisi. Selanjutnya, komunikasi yang keempat adalah komunikasi lintas budaya, yaitu komunikasi antara individu ataupun kelompok yang berasal dari budaya yang berbeda. Contohnya, komunikasi lintas budaya antara orang Jawa dengan orang Medan, serta komunikasi antara orang Indonesia dengan orang Amerika. Komunikasi yang kelima yaitu komunikasi media, yaitu proses penyampaian informasi, pesan ataupun ide kepada audiens yang luas melalui saluran media massa ataupun media digital. Media yang digunakan bisa berupa media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar, ataupun majalah, maupun berupa media digital seperti internet, media sosial, ataupun platform streaming. Selanjutnya, macam konteks komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi publik, yaitu komunikasi dari satu individu atau kelompok kepada audiens yang luas dan bersifat umum. Contohnya dalam sebuah pidato atau orasi, debat publik, dan juga mungkin bisa berbicara di depan umum. Oke, materi yang terakhir adalah contoh analisis unsur dan konteks komunikasi. Yang di sini saya ada satu contoh komunikasi, yaitu tentang webinar kegiatan webinar ID PKM Maba tahun 2024. Langsung saja ke bagian analisis unsur dan konteksnya. Yang pertama, search atau komunikator. Dalam konteks ini, komunikator adalah Bapak Abu Bakar Sambah yang berperan sebagai narasumber atau pembicara. Beliau memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pesan yang berisi penjelasan tentang konsep dari PKM Maba tahun 2024. Yang kedua yaitu pesan atau message, yaitu berupa pesan verbal yang menuju pada informasi ataupun isi dari komunikasi yang disampaikan secara lisan ataupun melalui beberapa slide PPT. Yang ketiga yaitu mengenai saluran ataupun channel. Pada konteks kali ini, komunikasi ini adalah menggunakan platform Zoom yang memfasilitasi komunikasi ini melalui media audio ataupun visual. Yang keempat, ada seorang komunikan. Komunikan di sini adalah peserta webinar ID PKM Maba 2024 yang terdiri dari mahasiswa baru. Mereka adalah target utama dari komunikasi ini karena tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan mendorong untuk mereka ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan PKM Maba. Untuk unsur yang kelima atau yang terakhir yaitu efek utama. Efek utama dari komunikasi ini adalah peningkatan pemahaman peserta tentang bagaimana cara merancang ide PKM yang kreatif dan inovatif. Efek yang diharapkan adalah perubahan pada aspek kognitif para peserta yang meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang proses kreatif dalam PKM Maba ini. Yang terakhir yaitu terkait konteks komunikasi. Komunikasi ini termasuk dalam konteks komunikasi media, karena menggunakan media platform Zoom Meeting sebagai ruang virtual. Selanjutnya, ya itu dia pemaparan materi dari saya. Yang terakhir, ada kesimpulan, yaitu proses komunikasi itu melibatkan banyak unsur yang saling
berkaitan. Dengan memahami dan mengelola unsur serta konteks komunikasi dengan baik, maka kita akan meningkatkan efektivitas komunikasi dan mencapai tujuan yang kita inginkan dengan lebih optimal. Sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan meningkatkan keterampilan komunikasi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau salah-salah kata dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.